penjajahan, radikalisme, ekstremisme, terorisme. Jadi kalau saya tadi di koran-koran disebut sebagai tenaga ahli Kapolri, bukan. Saya tenaga ahli Mabes Polri yang biasa melekat ke Densus 88, yang ngurusin teroris ditangkap, setelah ditangkap diperiksa. Nah itu saya terlibat di situ. Teroris ingin disadarkan, saya terlibat di situ. Makanya kalau saya mengatakan bahwa semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu tidak ada satupun orang NU, tidak ada. Tidak ada satupun orang dari kader NU, saya pastikan. Karena saya tahu persis datanya. Makanya saya sering katakan 99,9% yang ditangkap oleh Densus 88 dari tahun 2000 sampai 2023 ini jumlahnya 2141 orang. 99% dari jumlah itu adalah penganut faham Wahabi Salafi. Nah ini sering saya dilawan, nggak mungkin Wahabi Salafi jadi teroris, ngerokok aja diharamkan, yang membahayakan diri sendiri saja diharamkan, apalagi membahayakan orang lain. Nah ini kan urusan rokok, tapi kalau urusan untuk mengkafir-kafirkan orang kan mereka ahlinya. Nah ini kemudian yang membuat mereka itu menghalalkan darah orang lain yang berbeda. Karena ada satu ajaran yang ada di mereka. Ini mohon maaf saya langsung aja ya, langsung ngegas saja. Saya agak sedikit serius kalau ini, saya nggak bisa ngelucu soalnya memang. Kecuali saya bisa bahasa Jawa mungkin. Mohon maaf, ini Gus Ahmad tadi, ini yang paling banyak musuhnya ini. Jadi ada satu ajaran dari kelompok Wahabi Salafi ini menggunakan konsep namanya al-wala wal bara. Al-wala wal bara ini yang dipakai oleh mereka, versinya seorang ulama Saudi namanya Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya itu Al-Wala wal Bara fil Islam. Nah, kitab inilah yang dijadikan rujukan oleh seluruh teroris di seluruh dunia ini pakai ini, termasuk di Indonesia. Nah, ini juga yang dipakai oleh kalangan Wahabi Salafi itu di tengah-tengah masyarakat ini. Jadi kalangan Nahdien seperti sampean ini dikatakan sebagai orang yang keluar dari Islam dan darahnya halal dihalalkan meskipun sesama Islam. Makanya mereka enteng aja ngebom mall, ngebom pasar, ngebom terminal, mereka enteng aja karena sampean ini semua ini dianggap bukan orang Islam karena berbeda dengan mereka. Nah, kelompok teroris ini semua ingin menguasai negara ini, ingin menggugurkan negara ini sehingga bisa dikuasai oleh mereka. Nah, kalau ingin menguasai negara ini, satu kuncinya Pak, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kuncinya satu. Kalau ingin menguasai negara ini, satu hal yang harus ditumbangkan lebih dulu itu adalah satu lembaga yang sampean semua ini ada di dalamnya, namanya Nahdlatul Ulama. Makanya kelompok-kelompok ini hari ini masuk ke kampung-kampung supaya menggerus, menguasai sampean semua untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Nah, kelompok ini yang paling rajin hari ini di tengah-tengah kampung itu. Nah, di daerah Mojokerto sampai ke Mataraman ini ada gerakan dari kelompok Wahabi ini, ibu-ibunya keliling kampung masuk ke rumah-rumah. Mungkin mudah-mudahan di Bangsal belum ada. Sudah ada, mudah-mudahan belum ada. Tapi kalaupun ada, ya mohon maaf, sampean ajak diskusi atau kalau enggak, jangan buka pintunya. Karena ini akan ngajari sampean untuk mengharamkan orang lain dan mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan mereka. Sampean ini kan sering maulidan, sampean senang zikir, kadang-kadang ngadain haul, ngadain tahlilan dan sebagainya. Nah, ini dianggap perbuatan-perbuatan bid'ah oleh mereka, sehingga akhirnya jenengan semua ini akan dikafirkan karena dianggap sebagai ahlul bid'ah. Nah, teroris yang ditangkap oleh Densus itu rata-rata punya paham seperti itu. Dari 2141 itu hanya 6 yang bukan penganut Wahabi. Ini Bapak-bapak Ibu sekalian, para Gus, para Kiai,
mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pegangan kita. Hanya ada 6 yang bukan penganut Wahabi, 4 anggota FPI, 4 anggota FPI, namanya kelompok Husain Hasni. Dia merakit bom di Bekasi dan Condet karena tidak terima Habib Rizik ditangkap, lalu dia punya keinginan untuk meledakkan bom di Jakarta. Ini ditangkap oleh Densus. Yang satu penganut Katolik namanya Fernando, dia meledakkan bom di Serpong mall, yang diledakkan karena ingin memeras pemilik mall dengan Bitcoin, uang virtual. Lalu kemudian yang keenam adalah John Sondang Siagian. Ini teroris yang ingin meledakkan pos polisi di Jatiwarna karena dia benci dengan polisi. Nah, 6 orang ini yang bukan Wahabi. Selebihnya 1135 ini penganut Wahabi Salafi semua. Nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau ada ustadz-ustadz atau kiai dari Wahabi yang sekarang pidato di TV-TV tapi kesannya menyejukkan, ini mereka sebenarnya adalah pembuka pintu saja. Pembuka pintu supaya sampean masuk seolah-olah sejuk, setelah di dalam sampean akan diajari untuk menanamkan kebencian kepada orang yang berbeda dan diajarkan untuk klaim-klaim kebenaran, bahwa kebenaran hanya milik mereka, kesalahan pasti milik orang yang berbeda. Nah, yang jadi sasaran utama itu adalah ajaran-ajaran dari ulama-ulama NU. Sasaran mereka adalah ingin menumbangkan NU, karena NU ini dianggap penting di negara ini. Ini ada orang barat, Bapak Ibu sekalian, orang barat mengatakan, namanya Phil Caruso mengatakan, kalau NU ini tumbang, Pancasila juga akan ikut tumbang. Ini kata Phil Caruso ini. Mengapa demikian? Karena NU adalah organisasi terbesar di Indonesia yang mengajarkan kepada anggota dan pemeluk ajaran dari ulama NU untuk siap berdampingan dengan orang-orang yang berbeda. Hanya NU. Ini mohon maaf, ada organisasi yang kadang-kadang gerah bertetangga dengan kita. Kita dikatakan sebagai khurafat, ini syirik dan sebagainya. NU tidak pernah gelisah oleh itu. Di Madura itu, Bu, di Madura, saya aslinya Madura. Di Madura itu di tiap kecamatan itu ada Cina yang tinggal di kecamatan dan jadi pedagang beras. Ini di tiap kecamatan ada di Madura itu. Termasuk di kecamatan saya, di Galis, di Tanah Merah, di Kuanyar dan sebagainya, di daerah Bangkalan apalagi. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika NU mengakar kuat di suatu daerah, maka orang NU itu tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. Bahkan di Bangkalan itu penjual nasi yang paling terkenal itu, penjual makanan paling terkenal itu Cina dan tidak beragama Islam, namanya Nyalete. Thank you. Itu yang beli ya kita orang-orang Islam. Artinya orang Islam itu tidak pernah sibuk menghitung dosa, orang-orang NU itu tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kelompok-kelompok inilah kemudian yang menjadi penting di negara kita ini. Kemudian yang kedua, kata Phil Caruso, NU tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Ini tolong tepuk tangan buat NU ini. Secara sejarah NU tidak pernah menjadi pemberontak di sini, tidak pernah. Nah, kemudian pasca kemerdekaan misalnya, ada salah seorang penanda tangan Sumpah Pemuda. Ini adik-adik sekalian yang masih sekolah ya. Sumpah Pemuda itu ada salah seorang penanda tangannya namanya Kartosuwiryo. Pasca kemerdekaan, Kartosuwiryo ini kecewa karena tidak diberi jabatan yang empuk, yang strategis oleh Presiden Soekarno. Lalu dia memproklamirkan negara sendiri di Tasikmalaya, namanya Negara Islam Indonesia, NII. Nah, Pondok Pesantren Al Zaitun itulah penganut NII ini. Makanya saya setuju kalau Al Zaitun itu bubarin aja. Ini kelompok nggak bener ini. Dan karena kepentingan politik, makanya Al Zaitun itu dari sejak zaman Soeharto sampai sekarang itu ada yang menyiara. Meskipun ajarannya ya kayak gitu, dia Indonesia Raya dirubah-rubah, azan juga dia menggunakan azan sendiri yang modelnya sendiri, sholat juga perempuan dan laki-laki itu. Bahkan sekarang ada imam perempuan yang ditunjuk, bahkan makmumnya laki-laki. Ini menyalahi
norma-norma yang sudah berlaku dalam keputusan-keputusan tafsir secara umum dari ulama-ulama masyhur. Nah, ini kemudian yang membuat, dan kemarin menyajikan lagunya orang Yahudi Salim Aleihim. Ini kan sebenarnya sudah mencampur adukkan berbagai ajaran yang di dalam dunia akademis disebut dengan sinkretis. Ini nggak boleh ini. Makanya Al Zaitun ini mudah-mudahan cepat dibubarin oleh pemerintah, dan kalau infonya izin dari Kemenak seharusnya habis tahun ini. Nah, kita minta kader-kader NU, muslimat, fatayat semua, karena di dalam ini banyak kasus pelecehan seksual, perampasan tanah rakyat dan sebagainya dari Al Zaitun ini, mari kita dorong Kemenak untuk tidak memperpanjang izinnya. Kita harus bergerak bersama supaya Kemenak berani kalau didukung oleh kita-kita semua. Ini bocorannya ini, karena kebetulan Gusmen ini menteri agamanya itu orang kita. Dorong keberanian untuk tidak memperpanjang izinnya. Nah, NII inilah kemudian yang memberontak di mana-mana, membentuk pemberontakan Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakar di Kalimantan Selatan dan sebagainya. Mereka memberontak kepada negaranya sendiri. PKI ya demikian juga. Yang diburu, yang dibunuh, yang dibantai ulama-ulama NU, santri-santri NU di berbagai daerah, di daerah Mataraman, di daerah Jawa Tengah bagian selatan. Ini semua ulama NU yang diuber-uber dan dibantai. Pada zaman Orde Baru bahkan NU ini dicurigai oleh Pak Harto, tidak boleh berkembang karena Pak Harto takut kalau NU ini besar nanti dia bisa menggusur kekuasaan saya. Sehingga ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU di muktamar di Cipasung, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan, karena dia takut kalau NU ini ada di tangan Gus Dur, lama-lama popularitas Soeharto ini akan tenggelam. Makanya di zaman Soeharto NU pun dicurigai, dibatasi, dan bahkan diintimidasi. Pada zaman Gus Dur jadi presiden pun, Gus Dur diturunkan paksa melalui cara-cara tidak konstitusional oleh karangan gelandangan politik. NU juga tidak memberontak kepada negara, tidak datang berbondong-bondong ke Jakarta lalu menumpahkan darah orang-orang di Jakarta, tidak. Bahkan kata Gus Dur ketika itu, tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian, negara ini jauh lebih penting daripada sekedar saya. Nah, ini Gus Dur, daunnya Gus Dur. Nah, NU itu ya seperti itu. NU itu mau digencet, mau ditindas, mau diinjek, tetap dia lebih mementingkan kecintaan kepada negara ini. Dan ini semua adalah ajaran Rasulullah. Ini semua ajaran Rasulullah. Jadi kalau ada ustadz yang biasanya gemar mengusung khilafah itu, namanya Felix Siau itu, yang mengatakan bahwa bela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama Islam, itu menurut saya yang ngajinya kurang jauh lah, kitabnya kurang tebel lah, kurang lebih begitu. Karena Rasulullah berperang ketika menguasai Madinah itu adalah dalam rangka membela tanah air, bukan perang agama, Bapak Ibu sekalian. Buktinya apa? Rasulullah juga mewajibkan perang itu untuk diikut sertakan orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Bahkan salah satu korban perang Uhud itu orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Dalam berbagai kitab sejarah, Tarikh At-Tabari, termasuk Al-Mas'udi juga menulis ini, bahwa salah satu korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi, namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Mukhairik ini orang Yahudi, korban perang Uhud. Sampai kemudian sama istrinya, perang Uhud itu kan terjadi hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu orang Yahudi tidak boleh keluar rumah. Sampai ketika Mukhairik mau berangkat perang itu, oleh istrinya ditegur, Mukhairik, kamu mau kemana? Ini kan hari Sabat, gak boleh kita keluar rumah. Lalu kata Mukhairik, saya harus membantu Nabi Muhammad, karena atas Nabi Muhammad lah kita bisa hidup dengan damai di Madinah. Lalu kemudian Mukhairik meminta secari kertas, ambilkan saya secari kertas. Lalu Mukhairik menulis surat wasiat, kalau saya mati dalam perang, 3 kebun kurma saya akan saya hibahkan kepada Nabi Muhammad. Berangkatlah Mukhairik berperang di Uhud, dan ternyata gugur di Uhud. Sahabat bingung, para sahabat bingung, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Mukhairik ini seorang syuhada tapi bukan orang Islam, bagaimana ini cara nguburnya? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, kalian tidak usah pusing dengan jenazahnya Mukhairik ini, serahkan kepada keluarganya,
biarlah keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan nanti Mukhairik masuk neraka atau masuk surga, biarlah Allah yang akan memutuskan. Nah, lalu kemudian Rasulullah membuat satu dawuh yang kemudian dicatat di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari dan juga dalam Sunan Abu Dawud, dikatakan bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini yang ditulis. Jadi kalau kemudian Nabi juga melibatkan orang-orang non-Islam dalam perang, artinya apa? Perang-perangnya Nabi bukan perang agama, bukan perang keimanan, tapi ini adalah perang membela tanah air yang bernama Madinah. Karena di Madinah itu ada bermacam-macam suku, namanya suku Aus, suku Hazrat. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, Arab, ada pendatang dan ada pribumi, yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Semua ini kemudian disatukan oleh Kanjeng Nabi dengan satu traktat, satu perjanjian bersama yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Mengapa Nabi kemudian membuat Piagam Madinah? Supaya orang-orang yang berbeda di dalam Madinah ini punya hak dan kewajiban yang sama, dan juga semua orang yang berbeda di dalam Madinah ini semua harkat dan martabatnya tidak dibeda-bedakan. Karena apa? Di dalam salah satu kitab tarikhnya Al-Mas'udi diterangkan bahwa mengapa Piagam Madinah itu dibuat? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa semua manusia, apapun sukunya, apapun imannya, semua itu memiliki harga diri yang sama. Nah, konsep inilah kemudian yang dipakai oleh para ulama NU pasca kemerdekaan, bahwa kita semua tidak boleh memaksakan egonya kita masing-masing. Makanya kemudian yang paling lantang ketika itu untuk menolak Piagam Jakarta yang memaksakan hukum syariah berlaku di negara kita adalah ulama-ulama NU. Mengapa ulama NU menolak ini? Kalaupun misalnya hukum syariah dipakai sebagai undang-undang negara, syariahnya versi siapa yang mau dipakai? Kalau syariahnya NU, ulama Muhammadiyah mau nggak? Kalau syariahnya versi Muhammadiyah, ulama NU mau nggak? Kalangan Nahdien mau nggak? Nah, lalu kemudian para ulama bersepakat bahwa tetap kita harus berwadah dalam satu bejana bersama yang bernama Pancasila. Pancasila inilah sebagai satu kesepakatan bersama yang di dalam konsepnya Nabi Muhammad yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Hak dan kewajiban semua orang, apapun sukunya, apapun agamanya, diberi kesetaraan yang sama. Nah, ini kemudian yang juga ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dikatakan bahwa konsepnya Nabi ini disebut sebagai konsep al-asobiyah, kesepakatan bersama. Kenapa? Kata Ibnu Khaldun, karena apapun agama manusia, apapun suku manusia, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ini yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Nahdien, yang orang-orang Muhammadiyah, orang Al-Irsyad dan sebagainya, orang Papua, orang Afrika, orang Jawa, orang Madura, ini semua penciptanya adalah Tuhan yang sama. Maka kemudian apa? Kata Habib Ali Al-Jifri, ada kitabnya, ini tipis kitabnya tapi bagus sekali, namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kalian mengenal agama. Kalau kalian mengenal agama lalu kemudian lalai mengenal kemanusiaan, maka kalian akan menjadi Tuhan-Tuhan kecil di muka bumi, kurang lebih seperti itu. Kerjaanmu akan menghakimi bahwa orang yang berbeda dengan kalian adalah kafir yang harus diperangi dan sebagainya. Nah, lalu kemudian di mana letak kemanusiaannya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mewariskan Islam kepada kita ini, Bapak Ibu sekalian, dengan dua tujuan. Satu, menyempurnakan akhlak. Yang kedua, menjadikan Islam ini sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Ini tujuannya. Kalau dibilang ya enggak, agama ini harus pakai politik juga. Kesimpulan Al-Mas'udi dalam Wujudus Sahab dikatakan bahwa Islam ini DNA-nya bukan politik. Nggak ada politik-politikan di dalam Islam. Apa dalilnya? Nabi tidak mewariskan penggantinya. Artinya apa? Nabi mewariskan Islam ini, DNA Islam itu bukan politik.
DNA-nya Islam itu adalah akhlak dan rahmat, itu aja. Itulah mengapa kemudian kata Al-Mas'udi, Islam mengalami kegagalan dalam berbagai harokah-harokah politiknya. Pembunuhan-pembunuhan terjadi, perang terjadi dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bertumpu kepada dua ini. Konsep bernegara itu juga harus diwujudkan dalam moral, dalam akhlak, dan juga supaya kita bisa menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi tidak menggunakan kata mukmin, Nabi tidak menggunakan kata muslim di situ, tapi menggunakan manusia sebagai bahasa yang universal. Artinya apa? Kita harus bermanfaat kepada manusia siapapun, apapun agamanya dan apapun sukunya. Sama seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di Madinah. Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir adalah, lalu fungsi NU ini di mana hari ini? Mengapa sih NU itu kok tidak ada kadernya yang ditangkap oleh Densus karena terorisme itu? Nah, kita kembalikan kepada ajaran dari para ulama NU itu. Ulama-ulama NU mengajari kita untuk selalu tawadhu. Kita tidak boleh arogan, tidak boleh sombong, tidak boleh membawa ranah-ranah agama dan keimanan ini dalam rasa kebencian dan caci maki kepada orang lain. Nah, oleh karena itu hari ini NU harus betul-betul kokoh, solid, jangan mau dipecah belah, jangan mau. Kalau ada orang yang memecah belah, itu artinya adalah pengkhianat terhadap Nahdlatul Ulama. Kalau orang yang ingin memecah belah NU, artinya dia ingin merobohkan negara ini. Bapak Ibu sekalian, saya sudah datang ke berbagai negara konflik di dunia, mulai dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, sampai ke Amerika Selatan. Saya sudah datang, Bu. Ternyata memang yang menjadi penyakit itu adalah ketika orang sulit untuk melakukan kesepakatan bersama. Sampai hari ini saya adalah penasehat pemerintahan Somalia sampai September nanti kontraknya. Mereka itu kebingungan sendiri. Satu negara itu penganut Wahabi semua. Satu negara, ulama-ulamanya lulusan Mekah dan Madinah, tapi sampai hari ini perangnya nggak selesai-selesai. Yang setengah negara itu dikuasai oleh kelompok yang namanya Al-Shabaab, yang setengah dikuasai oleh pemerintahan Somalia yang didukung oleh Saudi. Ulamanya lulusan Saudi, semua sepakat mengharamkan maulid. Dulu ada kelompok Torikoh namanya Azariyah, diusir sampai ke Tanzania, tapi perangnya nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena mereka sulit untuk melakukan kesepakatan bersama. Nasihat saya kepada pemerintahan Somalia satu saja, kalian harus membuat Pancasila, tapi telat, nggak bisa. Oke, kalian harus membuat Nahdlatul Ulama, oh nggak bisa. Mereka nggak bisa membuat gerakan-gerakan dan organisasi seperti NU, nggak bisa, karena mereka juga sudah terlambat, karena ajaran Wahabi sudah terlalu mengakar. Sehingga akhirnya apa? Mereka berperang satu sama lain.